Pala di Kabupaten Fakfak atau disebut dengan nama lokal Henggi adalah primadona dan merupakan sumber utama penghasilan para petani di Fakfak. Cakupan areal tanaman pala di Fakfak seluas 25.240 hektar yang terdiri dari areal monokultur seluas 9.373 hektar dan agroforestry pala seluas 15.883 hektar. Seiring dengan upaya Indonesia untuk membangun ekonomi hijau yang mampu menggerakkan ekonomi di tingkat lokal, serta bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19, kasus bisnis hijau pada pala di Fakfak dapat memberikan kontribusi penting jika dipertimbangkan dalam skala yang besar. Mendemonstrasikan pendekatan triple bottom line yang dapat berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan keuntungan finansial dari bisnis yang dijalankan. Untuk kegiatan RPJP untuk Kabupaten Fakfak untuk 10 tahun ke depan memang banyak program. Salah satunya dalam kita punya RPJP ini ada hutan desa. Yang hutan desa itu akan berlaku selama 35 tahun, Pak, izinnya. Kebijakan pemanfaatan oleh KPHP Unit 16 Fakfak kita dorong adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan diantaranya adalah untuk pemanfaatan pala. Ada alokasi untuk masyarakat dalam berusaha dalam kawasan hutan sehingga kita harapkan tidak semua kawasan hutan itu dirubah, tapi tetap kita pertahankan sebagai kawasan hutan dengan program-program perhutanan sosial yang kita tujukan ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat berusaha untuk mengembangkan pala terutama di daerah-daerah yang sudah kita adakan perubahan status dan fungsi kawasan itu. Berdasar dokumen bisnis hijau yang dihasilkan, kasus bisnis hijau dapat dilakukan dalam rantai nilai pala di Fakfak dengan memperhatikan tantangan dan kondisi terkini, serta identifikasi area yang spesifik untuk menilai kesesuaian lahan dan menyelaraskan dengan rencana tata ruang terbaru. Fokusnya terutama pada area yang dialokasikan untuk perhutanan sosial dan lereng yang tidak terlalu curam, serta menghindari area hutan lindung. Pemetaan ini sangat penting untuk dilakukan karena saat ini informasi terkait komoditas pala sendiri yang ada di Kabupaten Fakfak masih sangat minim. Selain itu juga kita akan dapat melihat bagaimana sebaran pala ini terhadap peruntukan lahan yang ada di dalam rencana tata ruang, baik itu RT/RW provinsi maupun RT/RW kabupaten. Pohon pala di Fakfak tumbuh tersebar dalam hutan di lereng-lereng bukit. Sejak dahulu ditanam dengan cara tradisional oleh orang-orang tua terdahulu atau tumbuh dengan sendirinya karena terbawa binatang. Tidak ada perlakuan khusus atau pemupukan seperti pada perkebunan modern. Hal ini memungkinkan pala Fakfak dapat memenuhi standar pasar organik. Pala Fakfak ini adalah pala organik tanpa dilakukan pemupukan. Ini secara alami dilakukan masyarakat penanaman. Ya, kita sebenarnya beberapa tahun lalu itu sudah ada 2 kampung yang dinilai sebagai kampung organik pala, dan ini sudah punya sertifikat, sudah ada. Dan tahun ini kita dengan Green Economic Growth juga ada bantu, ada 2 kampung yang nanti sudah disurvei untuk kampung organik pala juga. Masyarakat Fakfak memiliki praktek adat dan sosial yang melindungi pohon pala dari penebangan, serta panen buah pala yang sudah matang. Ini selaras dengan nilai-nilai bisnis hijau. Kita pemilik pala ini panen di waktu memang harus dipanen, yaitu memang benar-benar pala itu sudah tua. Jadi ini kira-kira ini sendiri adalah tanda larangan. Tanda supaya orang tidak boleh peti pala muda, tidak boleh ambil sembarang. Orang punya ya orang punya, kau punya ya kau punya. Peti pala muda, jual muda, akhirnya harga seturun. Lebih dari 2.000 ton biji pala dan fuli yang sudah kering dikirim keluar dari Fakfak setiap tahunnya. Proses pengeringan yang dilakukan saat ini masih menggunakan cara tradisional dengan metode asaran, yaitu pengasapan dengan kayu bakar. Pengeringan pala dengan pengasapan dan penggunaan kayu bakar mengaitkan rantai nilai ini dengan emisi karbon yang tinggi. Permintaan pasar internasional saat ini menghendaki pala dan fuli bebas aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya hanya dapat dicapai dengan pengelolaan proses pasca panen yang baik dan mengubah cara pengeringan. Ada kaitan antara proses di awal sampai di akhir untuk menciptakan suatu produk yang baik. Nah, proses di awal sendiri adalah proses dari petani, di mana petani
harus menciptakan kualitas pala yang baik. Pala yang baik yang seperti apa? Yang dia pala yang siap panen. Pendeliverian pun juga tidak lepas dari fokus kita. Setelah barang sampai, penanganan di gudang harus cepat. Jadi hari itu juga barang harus langsung diproses, harus langsung dikupas, dipilah, dipisah-pisah grade-nya. Setelah itu barang harus langsung kita proses dalam cool dryer. Sejak tahun 2019, program ekonomi hijau bekerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan beberapa stakeholder di tingkat lokal dan nasional untuk terus berinovasi dalam mengelola proses pasca panen pala dengan membuat rumah pengeringan tanpa menggunakan proses pengasapan. Inovasi baru ini mempercepat proses pengeringan pala hanya dalam waktu 5 hingga 7 hari dari proses tradisional yang memakan waktu hingga 14 hari dan juga menekan kemungkinan berkembangnya jamur yang menyebabkan munculnya zat aflatoksin. Praktek penggunaan teknologi hijau ini dapat terus dikembangkan, menciptakan peluang kerja hijau baru bagi pengumpul, tenaga rumah pengeringan, dan pemeriksa aflatoksin serta pedagang, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar pala fak-fak untuk pasar ekspor. Nah, ini tentu akan sangat baik bagi pemerintah ataupun calon investor dalam menyusun kebijakan-kebijakan ke depan yang lebih tepat sasaran maupun bagi investor dalam memberi dukungan-dukungan modal, bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan hutannya.